Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahdu sehat selalu Diksu 87. Sahdu. Nah, sehat-sehat buat teman-teman. Nih kita kasih tips untuk beternak perci dengan Om EDS. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Oh. Ya, oke. Ini bawa apa? Ini saya bawakan 3 pleci betina. 3 pleci betina. pleci betina. Tapi beda bukan ombian Oh gitu. Iya. F2 dan F1. F1 itu gimana maksudnya? F1 itu dari dari burung liar Liar. berpasangan dengan liar. Oke. Muncullah F1. Ini yang ring biru ini Anaknya ini. Nah, terus untuk yang sudah F1 lagi itu dipasangkan dengan F1 lagi itu baru F2. Oh, jadi yang udah anakan tadi dijodohin lagi lahir F2 ini. Oh, saya paham. Kita itu kalau mau ternak itu harus siapkan materi yang bagus dulu. Soalnya kita kan ternak itu untuk difungsikan untuk lomba, Om. Lomba, ya. Kalau lomba itu zaman sekarang kan kalau musuhnya alam itu volumenya kencang-kencang. Kalau kita indukannya yang biasa-biasa aja, otomatis anaknya juga lebih biasa lagi. Oh gitu. Berarti kita harus pilih indukan dan juga cowoknya yang keren ya? Iya. Bahaya ini nanti anak. Bahaya ya? Ini kan saya itu ternak yang di aviari itu. Itu gimana? Tanggapannya dulu lah. Saya, ini nggak tahu, hokinya luar biasa, Om. Luar biasa ya, baru sebulan. 1 bulan sudah ada yang bertelur. Dan itu maput lagi. Ya itu karena itu, Om, kalau kita itu cetak materi untuk ternak itu dari F1, F2 itu betinanya itu udah lebih cepat. Oh karena gitu? Udah mapan, ya. Berarti lebih mapan dari yang konservasi ya? Iya. Kenapa, Om? Ya karena kan kalau dari konservasi ini kan jinak-jinak itu kan sudah sering interaksi dengan orang. Ya. Sejak lahir itu kan biasanya kan kalau peternak itu umur 4 hari, 5 hari itu sudah dilolos sendiri, Om. Dilolos sendiri. Ya, jadi lebih cepat adaptasi, otomatis kalau mau diternak lagi lebih cepat tuh, Om. Untuk lolohnya pakai apa, Om? Kalau lolowan itu amannya itu pakai kroto. Kroto kalau satu. Ada kroto itu pakai jangkrik. Jangkrik, Ya, perut jangkrik. Oh, perutnya saja ya. Oke, jadi itu di usia dari 5 hari. 5 hari sampai 10 harian. 10 harian. 9 hari, 10 hari itu udah pakai pur halus. Loh, 10 hari udah pakai pur halus? Ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak dedelin nanti? Nggak. Aman ya? Tapi tetap kasih EF juga. Oh, berarti masih dibantu pur halus yang dikasih air itu ya, air hangat ya, tetap buat lebih 10 hari ya. 10 hari itu udah bisa lah. Nanti biasanya kalau umur 12 hari itu udah keluar sarang pleci itu. Tapi sampean itu diambil sendiri ya? Lolohan ya? Kalau saya kan juga di aviari gitu, 5 hari, 4 hari lah biasanya lah. 4 hari sudah berani tak ambil, diloloh, masukkan inkubator dulu. Oh, pakai inkubator? Iya, biar anget, Om. Beli ini? Beli, Bos? Di mana belinya itu? Di online banyak, Om. Oh, di online. Berarti kayak box? Iya, kayak box itu. Inkubator. Lah, saya nggak kepikiran. Nah, itu. Ini kan sudah netes 4 hari. 4 hari. Biasanya kan ada yang 10 hari, 11 hari. Tuh. Enggak, 21 hari. Itu kalau kata Anggit 21 hari. Iya, kemarin tuh saya nanya dengan lugu dan polos. Om, Git, ini berapa netes? 21. Itu ayam, Om. Nggak apa-apa, ini pengetahuan. Memang saya kan nol di bidang ternak baru. Yang ide buahnya itu. Waduh. Maput, Om. Maput. Berapa harga kisaran, Bos? Saya nggak berani bilang, Om. Nggak berani? Waduh. Kira-kira? Nggak masuk akal, Om. Nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Berapa itu? Itu bisa sampai 5 juta, Om, anakan, Om. Yang bener? Anakan cowok cewek? Om. Loh. Ya kalau sudah makan sendiri gitu loh, Om. Ya mungkin ya kalau 5 itu yang cowok nembak ya. Belum nembak, Om. Nembak itu sekarang mana ada, Om, anakan maput bahan, Om. Susah nyarinya. Sulit, Om. Bukan karena itu ya, memang karena barangnya yang langka itu. Makanya berani mereka pembeli yang mau cetak maput itu
Makanya Buahnya ya. Karena mereka, apa keistimewaan maput sebenarnya Om? saya tuh kalau menurut saya itu kalau maput itu dulu memang sering juara Om. Ya, dulu saya akui. Susah ngalahin maput Om. Bener kan Ya, Om Acus juga durasinya memang bagus ya, kan? dulu maput itu. Volume udah jelas. Ya. Durasi itu udah, dan itu kan kalau maput itu suaranya itu lebih mengkristal gitu. Mengkristal. Kalau misal di aviari ini, kalau sampean tumbuhannya pakai apa? Kalau itu bambu Cina itu udah Bambu pasti. Cina, oke saya masuk. Sama itu bunga apa yang di saya itu bunga ceplok piring Om. Bunga Ceplok piring. ceplok piring. Sampean set di Google, saya belum tahu juga. Itu kayak apa? Itu kan apa? Daunnya lebat Om. Ah. Dan punya saya yang di aviari itu 4 kali nyarang di situ semua Om. Bunga ceplok piring. Oke. Bunga ceplok piring. apalagi? Ilmu ini. Ya yang bagus kalau di yang kecil-kecil gitu aja Om. Ini kalau ini udah cukup Udah ya. cukup. Asam saya kan Ya, pakai asam biar anyep ya. memang. Oke, untuk pakan Om DS sendiri pakai apa? Kalau pakan itu yang tiap hari full ulet Hongkong. Ulet Hongkong. Hongkong. Oke. Terus pisang kadang-kadang nggak tiap hari. Pisang kadang-kadang. Ya, terus purnya masih rahasia kalau Pur rahasia. saya juga aslinya ngeracik dikit-dikit bos. Cuman ini sukses satu, tapi per burung kan beda ya, Ya, tingkat beda. berainya. Berarti ada racikan pur sendiri? Om. Ada? Ya, karena itu kan saya belum berani kasihkan itu memang karena masih uji coba. Uji Om. coba. Ya, nanti kalau memang sudah kasih pur ini pasti nelur, barulah kita nanti. Soalnya gini Om NDS, saya tuh tahu sampean tuh basic nggak ada di ternak zaman dulu loh ya. Ya. Kan sampean media PCMI zaman dulu. Ya, itu. Ini Om NDS inilah. Ketika dia lihat aviari, saya lihat itu pernah nelor ya aviarinya. Tapi campur nggak dulu, nyaman. nggak nyaman itu. Nah, sekarang nelor terus ini. Ya, sekarang itu di aviari cuman ada wambi sama pleci aja. Perci saja dan terus dan akhirnya merombak yang tadinya pelong itu Ya, sekarang saya jadi kasih. berapa pasang? 5 pasang 5 guys. plong itu yang di sangkar soliter, 1 pasang di aviari, dan 1 pasang lagi yang di kandang kotak Om. Ada juga Om. Oh, tekniknya sendiri-sendiri. Beda, itu tekniknya berbeda-beda Om. Oke, sekarang teknik itu nanti untuk yang orang-orang kayak aviari kayak gini biasanya kalau saya ini ukurannya berapa ya? Itu Ke atas 2 meteran 2 ya? meter ya. Ke samping yang itu kecil 90, ini pelang-pelang 90-an. Kalau itu 1 meter. 1 meter. Ya. Kisaran sekian udah cukup berarti ya? Udah cukup banget. Om. Cukup banget guys. Udah Jadi cukup banget, Om. kalau mau niru yang seperti ini silahkan. Ya. Nah, untuk budgetnya yang low gimana? Kalau paling mudah, paling murah pakai sangkar bulat gini Om. Sangkar bulat bisa? Bisa. Loh, gimana? Teman-teman itu kalau dari anak-anak Jostrop, teman-teman Jostrop itu dulu pertama semua pakai sangkar bulat, sangkar kotak, pokoknya sangkar gantung lah Om. Oh gitu. Sistemnya gimana nanti? Kalau sistem sangkar gini tetap pisah campur Om. Pisah, campur. Ya, dicampur saat mau kawin aja. Loh. Lah ini yang sulit ini. Gimana? Tekniknya itu gimana? Ya, kita jodohin dulu Om. Oke. Kalau ini kan punya saya Penjodohan, tadi. ya, tadi baru penjodohan ini. tadi. Ah. Tadi kan ini apa namanya kreken. Kreken. Itu tadi ditempelkan dulu tadi kan Om. Ya. Ditempelkan dulu. Dan ada connect. Ada connect, udah mau merayu dan betinanya juga mau terayu lah gitu ya. Karena ini memang cakep cowoknya. Makanya Cakep tadi ini loh. Iya. terayu akhirnya kita satukan dan ternyata udah walaupun belum bener-bener klik tapi udah nggak tarung. Oh, ya. bisa tarung juga berarti. Wah, ini betina ini galak Om. Berarti ini aman ya kayaknya. Aman. Kalau Aman. masih nggak nyerang itu berarti dia suka Om. Oh gitu. Kalau kliknya dilihat gimana Om? Kalau klik itu kalau udah petan-petanan lah saling itu Didis-didisan. terus tidurnya udah bersebelahan ya itu. Nanti kalau itu sudah tidurnya udah bareng, udah saling connect lah, udah didis, dipisah Om. Oh dipisah? Ya, jantan yang sangkar betina dikasih sarang. Sarang. Ya, dikasih sarang, terus yang jantan dipisah dulu. Dia saling manggil apa enggak? Oh gitu, cing-cing ngekol ya. Oke. Mesti kalau dipisahkan dia tidak nyaman, itu kan manggil-manggil. Nah, itu berarti udah benar-benar udah clean. Udah connect ngekol. Oke, nanti saling panggil. itu fasenya itu berapa lama? 2 Bisa hari, 3 hari campur. bisa Om, kalau sudah memang benar-benar udah klik
sudah pisah campur Om. Biar nanti Waktunya Om, waktunya. kalau saya Om ya, itu dipisah itu kalau mungkin harian saya tempel dulu. Oke. Tetap dipisah tapi saya tempel dulu, terus nanti pagi kita coba, oh sudah saling manggil, kita naikkan birahinya. Oh gitu. Betinanya dulu. Oh betinanya, pakai EF dan fur racian tadi. Nanti di episode mendatang bos, tenang, ini kita riset, jadi Masih riset ya. Saya sama Om Acus masih riset ini. mencari, kita tetap belajar. Oke, lanjut. Terus nanti kalau sudah itu, udah birahi, kita coba dulu Masukin. Oke. Kalau sudah biasanya apa teler Om. Hah? Oh, ngerayu Kan sampai teler-teler gitu jantannya. Kalau Oke. memang udah betinanya juga birahinya udah pas, pasti kawin Om. Oh, pasti kawin, Iya. bos. Oh, gitu ya. Tapi nggak segampang itu. Teori Ini baru memang teori. mudah, ya. Tapi kalau sudah nggak mau kawin, kita pisah lagi Om. Oh, berarti gini, berarti kayak saya kan punya seperti ini nih, Sujingwo. Namanya ini solo leveling Sujingwo. Sujingwo. Ini misal, ini bagus. Bagus Om, ini harus diternak Om. Loh, kenapa? Materinya unik. Ini dari konservasi juga. Konservasi juga, ya. Ini PCMI konservasi. Ini kalau mau saya ternak, tapi tidak dengan sistem seperti itu. Ya, Bisa? Bisa. Biar Om Acus masih bisa dengerin suaranya kan. Betul. Ini kalau ada tamu pasti berapa Om? Iya. Aduh, pasti. Pasti. Samen pasti tertarik. Iya Om, pengen tak bawa pulang. Berarti masih bisa ya? Masih bisa. Dengan catatan pisah campur campur, tadi. iya. Ini misalkan nih kalau malam dicampur sampai pagi itu gimana? Nggak masalah. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi lebih baiknya jangan dicampur Om. Oh, Ya, kenapa sebenarnya? itu nanti tergantung settingan sih Om ya. Cari settingan birahinya itu kalau dicampur dulu baru dipisah, atau ditempel dulu baru dipisah, atau memang jauh dulu tanpa lihat baru disatukan lagi gitu. Oh, memang macam-macam Om. iya, masuk. Itu kalau sistem ternak itu susah nyarinya klik birahinya kan di situ Om. Berarti memainkan birahi burung guys. Jadi antara emosi burung, kan tetap ada emosi juga, dia, iya. nyari betina. Tuh. Oh iya ya, saya sudah mulai paham di sini. Kan ada juga teman-teman yang bilang kalau perci udah dopingan, vitamin nggak bisa diternak. Nah itu minion itu dopingan loh. Punya saya tuh Monty Om. Monty? Dulu gacoan itu sejak belum COVID, udah lama banget tak carikan betina, dulu 3 kali betina baru bisa beranak, tetap aman Om. Tapi bisa ya? Bisa. Itu dopingan dulu full doping Om. Waktu main itu full doping. Kan kadang wah nggak bisa itu dopingan. Iya. Ternyata Bisa. saya pecahkan itu bisa, tetapi mungkin dengan pengondisian burung. Tapi kalau Monty saya nggak tanpa pengondisian Langsung? langsung Om. Maksudnya setelah main itu di rumah juga walaupun sudah nggak buat main, karena kan juga pengen bunyikan tuh Om. Tetap Pisah tak dopeng. campur. Iya. Dulu nggak, saya pakai ini. Sekarang pisah campur tetap jadi. Tetap jadi Om. Wah, tapi kan nanti misalkan ini kita udah bisa campur, ini udah anggrem. Ya itu jantannya bisa buat main-main Om. Loh, gitu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Om. Dia nggak nyari-nyari? Enggak, biasanya apalagi kan ini kan sudah F2 kan Om ya. Aman ya? Iya, lebih aman. Dia jadi punya saya itu angkrem, kita bersihin kandangnya itu juga nggak masalah. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan kadang, lah itu kalau ada telurnya aman? Aman. Yang penting hati-hati waktu nurunin aja nggak gitu. Dibersihin aman? Iya, karpetnya dibersihin, ganti pakan, ganti minum aman Om. Simple sebenarnya ya. Teorinya simpel. Punya saya itu Monty itu sudah berapa kali ya? 3 kali netes. 3 kali Selama netes. semua, terus yang dakun itu udah nggak kehitung Om. Dakun sudah nggak kehitung? Sampai belajar dari mana? Dulu itu kan enggak. Saya ilmu itu dari teman-teman Josterop Om. Tetap Oh, kalau Josterop. ternak pleci itu panduannya tetap dari Josterop. Josterop ya, memang awal ya, Ya. awal Yang mula. saya tahu kalau yang peternak pleci pertama itu dari Josterop. Josterop, Ya. ketuanya Om Warsito. Ya. Oke, ya dia. Termasuk ini kan juga ternakan dari anak-anak Josterop Temanggung ini. Oh, Josterop semua. Ini ring Josterop semua ya? Ring Josterop semua. Kecuali yang biru itu ringnya pribadi sana nggak dimasukin ke Josterop Om. Karena betina, kalau yang jantan tetap dimasukin. Mantap guys, wah kapan-kapan lah saya tak sowan ke Om Warsito. Ya. Tapi dulu. sebenarnya saya sudah WA, saya sudah telepon.
loh saya nggak bisa ngomong di kamera, katanya gitu. Iya. Ya, Saya pernah dulu Om mau saya dari Salatiga itu mau ngonten ke Jogja ketemu Terus? Om Was itu. Saya nggak bisa gitu buat konten. Cuma ya terus dari situ kita ngobrol-ngobrol masalah ternak itu Om. oh gitu ya. Dan mulai dari situlah sebenarnya saya itu mau ngonten, tapi justru malah tertarik ke dunia. Oke, ya. Walaupun dulu waktu saya belum berhasil nyoba-nyoba itu, walah habis banyak Om. Masa toh? Beli nggak jadi gitu Banyak, atau Om. Beli yang sudah katanya produk katanya sih ya. katanya produk. umpama Ya. nih. Tak beli di saya juga nggak produk, Oh. terus jodohin sendiri juga nggak bisa, itu sampai wah. Berarti saya termasuk bejo ini. Wah, ada nih Om. Saya juga heran Om, 1 bulan. Ruwet jegi guys. Jadi kalau untuk tempat cuaca kan di sini saya sebenarnya panas. Panas ya. Sangat panas. Cuman ya alhamdulillah ya ini gendengnya itu kan saya buat satu Om yang buat ke bawah itu. Untuk biar kena sinar. Ya, buat kena sinar. Kalau pagi masih kena gitu ya? Masih kena. Ya, bagusnya itu memang kalau kandang kayak gini itu menghadap ke timur Om. Tapi puncak saya kebalik malah menghadap ke barat Om. Oh gitu. Wah ini kok ke barat kitabnya ini. Ya tuh Om, nanti yang penting kita tuh senang dulu Om kalau ternak. Kalau Om Asus kan udah sama Pleci kan ibaratnya kalau bagian lomba vitamin kan sudah khatam Wis, Om. sudah khatam, Makanya lomba sering. sekarang beralih ke ternak. Karena kan kalau nggak ada peternak nanti susah Om. Nanti anak cucu kita kasihan nggak bisa lihat Pleci Om. Oh gitu ya. Biar peternakan rame. Lombanya juga harus rame. Iya, tapi kan bahannya mahal. Lah makanya itu peternak Om. Soalnya kalau peternak nggak ada lombanya nggak rame juga peternak mesti mau ngapain ternak kan gitu Om. Ya anu ya saling berkesinambungan. Makanya sing bakul-bakul kuwi ya nyumbang opo ngono lho Bos. Jadi mungkin kalau pleci-pleci yang bekas untul nggak kepake itu bisa disumbangkan ke peternak Om dari para pemain-pemain. Bisa lah, pasti bisa lah. Oh. Apa nanti dulu? Ya. Loh, wadah, Cici ya. Gimana? Halo, salam. Halo. Salam, halo. Gitu, ya. Halo. Dang sama. Ya. Awas. Sana. Wis, sana. Oke, ada iklan, guys. Iklan. Ini berarti saya masih nunggu seperti Banyulangit, nanti ini Kraken, terus Carlitos, Trimo. Saya masih nunggu. Sayang semua itu. Gaco semua. Saya banyak. Soalnya gini Om, kalau dari pemain itu kan belum ada yang pemain burungnya udah namanya besar tapi terus langsung diternak itu kan di Pleci kan belum ada. Beda sama murai kan Om. Ya, kalau murai pasti sudah nggak produktif kayak lomba kelihatannya nggak nututi diternak memang. Ya. Nah ini saya mau coba seperti itu nanti. Kalau untuk lampu ini gimana Om? Lampu kalau malam mending dimatiin Om. Mungkin cukup lampu dari sini aja. Kalau yang dekat nggak perlu. Soalnya nanti kan bisa datangin serangga Om kalau malam kalau ada lampunya. Sebenarnya kalau di PCM itu juga grup konservasinya juga udah bagus Om. Udah bagus ya. Cuman mungkin kurang keliput saya juga. Ya Om kurang tahu. Harus liput di konservasi, di Josterop, PCM konservasi harus diliput Om. Siap. Biar peternak itu juga punya semangat lagi. Oh gitu. Otomatis kalau udah banyak yang kenal kan nanti bisa mengangkat harga Pleci dari peternak. Tuh. Oh gitu ya, siap. Nanti saya akan kunjungi teman-teman yang beternak Pleci. Ini bagi saya pahlawan Pleci ya, peternak sekarang. Betul Om, betul. Sekarang di alam pun sudah sulit. Di Pacitan pun tahun kemarin saya dapat ini zong sama sekali nggak ada. Tapi nanti saya suruh teman saya suruh, nggak tahu di sana katanya udah perang harga. Udah mahal kan Om? Udah mahal. Dari peternak ada, dari pengepul Alamnya alam aja. sudah mahal. Nanti saya mau tak ambil lanang wedok los, saya masukkan aviar di sana Om. Nah di sini nanti untuk burung-burung yang aviar juga di sini. Ya. Nanti untuk teman-teman. Untuk Ganyor dan teman-teman di sini. Iya, nanti kita nggak lupa nih itu buat hiburan juga. Nanti ini pun buat teman-teman misalkan kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol atau ada lomba silahkan tidur di sini. Kan enak gayeng. Oke? Segitu Om NDS. Ini motivasi apa buat teman-teman yang baru belajar ternak
Kalau untuk teman-teman yang baru belajar ternak itu kita harus sabar. Sabar, oke. Sabar, itu, sabar. Kenapa nggak anggit? Kok sabar? Nah itu Sudah takdirnya di situ namanya ya. karena itu sabar itu memang nggak tahu tuh kenapa jadi kunci itu nggak tahu. Sabar jadi kunci itu saya nggak tahu kenapa nggak anggit gitu ya. Iya. Berarti Om sabar, Iya, oke. Om sabar. Kedua ya harus konsisten. Konsisten itu maknanya ringan tapi ya wabot. Buat sama Om, itu memang kunci semua tapi susah. Sulit, Kalau oke. biasanya tuh peternak itu yang nggak sabar, nggak konsisten, udah bertelur, dibuang telurnya, males. Males jual. Iya, Oke, sebenarnya itu lazim ya? iya, lazim. Untuk awal-awal apa sih? Kan kok banyak misalkan pleci kok dibuang. Nggak nyaman Om, induknya nggak nyaman, mungkin takut sama orang, takut sama kita gitu Om. Oke, berarti kalau seperti itu ini pun sebenarnya waktu ngeram, ini bagusnya saya tutup nggak? Lebih bagus. Kalau udah terbiasa terbuka, biarkan terbuka. Aman. Tuh anunya di pojok ya? Iya. Aman ya? Aman. Berarti nggak perlu tutup ya? Kalau memang kan ada yang takut, kalau itu kan berarti kan nggak takut Om. Nggak. Kalau sudah 5 hari nggak dibuang kan berarti kan udah nyaman. Nyaman. Oke, berarti ketiga itu harus nyaman. Keempat, Pakan sih Om. pakan. Jangan sampai telat. Jangan sampai telat dan racian tadi. Nanti guys, tenang, kita kulik. Sampai tenang saja. Oke, ada lagi? Cukup itu aja sih Om. Cukup Sama itu satu, saja. Apa? indukan yang berkualitas. Indukan berkualitas. Untuk mencetak calon-calon juara soalnya. Calon. Karena biar bisa mengalahkan anak-anak alam. Tuh. Oke, iya loh, itu saya Banyu Langit, Om pesen inden. Lah, wong Telur aja belum. telur 2 itu yang pesen udah wah 50 atau enggak 50 guys. Gimana? Gitu. itu. Karena memang ya alhamdulillah burung-burung saya bagus. Sayang ketiga burung saya itu kemarin saya jual. Itu seandainya Caca di ternak, waduh, repot itu. Dan banyak itu kayak Caca, Iya, Cesa iya, itu konservasi, Cesa, iya. Sakti itu juga sebenarnya udah masih bisa main tuh masih bagus. Kalau untuk dikonservasi lagi sebenarnya lebih bagus. Sayang saya nggak kepikiran dulu untuk ternak Om. Iya. Sekarang ya agak-agak nyesel dikit. Ya kalau gaco-gaco yang stabil kayak BCMI biar mengurangi anulah ben akar rumput. Ya kayak pemulai ben menang loh kayak Iya. ternakan sih bos. Iya dah. Oke, setuju. Biar yang menang itu enggak itu saja. Iya dah. Biar muncul bibit baru, yang gantang baru, yang sudah ini diternak Biar dulu. mereka yang pemain-pemain lama itu, wah saya dikalahkan dengan konservasi gitu kan. Ya. Tapi memang nggak semudah itu. Nggak semudah, Om. Kalau perci di era dulu kenapa bagus-bagus Om? Memang dia mengenal raja, ya toh. Ya. Nggak mungkin yang rabi setri-setri permaisuri Ya. itu tukang Jelek, kebune mau masak kan nggak mungkin. Pasti rajanya yang kongkong itu, Ya. raja koloni seperti itu. Jadi anak-anaknya zaman dulu pun bagus-bagus. Oke, Medias, gitu. siap, Cukup. oke, Ini cukup. sudah sore. Sudah sore Ini nanti. makasih. Salam Dexo 87. Sahdu.